batang AD ringan, panjangnya 1,5 meter. Ini batang A sampai D, panjangnya 1,5 meter. Batang bisa diputar di titik C dan diberi 3 gaya seperti gambar di bawahnya ya. AB 0,5 meter. Ini dari titik A, ini ada titik B, ya. Terus di sini ada titik C, ya. Diputarnya di titik C. Di titik A ada gaya sebesar F1 sama dengan 10 Newton. Di titik B ada gaya sebesar F2, arahnya ke sini membentuk sudut 30 derajat, 12 Newton. Terus di titik D ada gaya miring ke sini, itu namanya F3, besarnya 15 Newton, membentuk sudut 37 derajat. Dari A sampai B itu 0,5 meter. Dari C sampai D juga 0,5 meter. Berarti B sampai C itu juga 0,5 meter. Dari mana? 1,5 kurangi 0,5 kurangi 0,5. BC 0,5 meter. Torsi yang bekerja pada batang terhadap titik C. Nah, kita tentukan, suruh mencari to di titik C. Ya. Langkah pertama adalah buat tabelnya dulu. Tabel F, terus tabel L, terus tabel tolnya. Ya, tabel sederhana. Ingat, antara torsi itu adalah F kali L. Syaratnya adalah tegak lurus, ya. F ini satuannya Newton, L ini satuannya meter, berarti tonnya Newton meter. Oke, kita mulai dari F1. F1 diputarnya di titik C, berarti karena F1 sudah bentuknya vertikal, berarti kita langsung cari ini sudah 10 Newton, ya. F1 atau ditulis lagi aja nggak apa. Ini F1 berarti 10 Newton. Terus panjangnya, lengannya berarti dari A sampai C berapa? 1 meter ya. 0,5 tambah 0,5 1 meter. Terus F yang kedua, ini F2 12 Newton, tapi kan ini miring, berarti kita ambil yang tegak lurus dengan lengannya, berarti arah yang ke sini, ke bawah sini. Nah, ini berarti F2 sin 30 derajat. Kenapa sin? Karena ini kan, misalnya ini adalah arah panahnya F2 ya. Arah panah F2 itu ke bawah berarti ini kan sama aja di depan sudutnya 30. Nah, karena depan sudut berarti pakainya sin, ya. Berarti ini F2 sin 30 derajat berapa? 12 kali sin 30 itu setengah, berarti 6 Newton. Ini tidak usah ditulis Newtonnya, di sini juga boleh. Terus lengannya dari 0,5 dari B ke C 0,5 ya. Terus F3 itu miring ke sini ya. Miring ke sini berarti kita cari gaya juga yang arahnya vertikal ke atas. Yang ke sini. Nilainya berapa? Anggap kalau kalian bingung, ujung dari spidol itu adalah ujung panahnya. Kalau ujung panahnya di sini, nah kita kan mau cari yang vertikal berarti di sini. Sama aja di depan sudut 37, berarti pakai sin lagi. Berarti F3 sin 37. F3-nya itu 15 kali sin 37 itu 0,6, berarti 9. Jaraknya berapa? 0,5. Lalu kita tentukan torsinya. Ingat,
menentukan torsi tidak harus sembarangan, tapi harus lihat arahnya. Kita lihat F1 ini, kalau diputarnya di titik C ada di sebelah kanannya, berarti dia muternya ke sini. Muternya ke kanan searah jarum jam, berarti torsinya negatif. Negatif berapa? 10 kali 1, 10. Ya. Terus yang F2 sin 30 derajat ya. F2 kali sin 30 itu kan arahnya ke sini, tapi lengannya ada di kanan, berarti nanti diputarnya ke sini. Diputarnya berlawanan arah jarum jam ya. Gini aja, kalau bingung kalian mencari ujung dari spidol itu arah ke bawah ya, tentukan ke bawah, terus karena lengannya di sebelah kanan berarti putarnya gini nih. Set. Ya. Putarnya berlawanan arah jarum jam, berarti plus. Plus berapa? 6 kali 0,5 plus 3. Gitu ya. Terus yang terakhir F3. F3 ini ada F3 sin 37 ya. Ini arahnya ke atas spidolnya ya. Terus titik acuannya atau sumbu putarnya di sini di sebelah kirinya, berarti arahnya ke sini loh. Berlawanan arah jarum jam lagi, berarti torsinya positif. 9 kali 0,5 4,5. Nah, mari kita jumlahkan. Berarti sigma tau-nya sama dengan berapa ya? Sama dengan berapa? Sama dengan min 10 tambah 7,5 ya. 3 tambah 4,5 berarti kan 7,5. 7,5 min 10 berarti min 2,5 Newton meter. Nah, berarti torsinya itu 2,5 Newton meter. Karena negatif berarti searah dengan jarum jam. Soal berikutnya tentang bola pejal ya, ada bola pejal. Bola pejalnya itu punya massa 2,5 kg dan jari-jari R-nya 0,12 meter. Menggelinding pada lantai mendatar bersama dengan cincin. Ada cincin juga bermassa 1 kg, terus R-nya sama 0,12 meter. Nah, perbandingan momen inersia bola pejal dan cincin sebesar berapa? Ditanyakan perbandingan I yang bola pejal banding I yang cincin. Mari kita jawab. Karena bola pejal itu momen inersianya kan rumusnya itu 2/5 mr kuadrat. Kalau yang cincin ini rumusnya mr kuadrat. Nah, berarti gini, I bola pejal banding I cincin, berarti 2/5 M bola pejal kali R nya kan sama, langsung aja R kuadrat. Yang I cincin itu M cincin kali R kuadrat, karena R nya sama bisa dicoret ya. Lalu kita masukkan angkanya 2,5, massa bola pejalnya 2,5, 2/5 kali 2,5 per massa cincinnya 1. Ini bagi ini 0,5. Nah, 0 gini, apa-apa. 2 kali 0,5 1 per 1, berarti perbandingannya adalah 1/1.
soal berikutnya itu tentang kesetimbangan benda tegar ya. Pada sistem kesetimbangan benda tegar seperti pada gambar ya. Jadi ada gambarnya itu seperti ini. Ini dinding ya. Ini C, ini A. Ya. Di sini ada batang. Di sini ada titik B. Di titik B ini ada beban. Nah, terus dari titik C ke titik B itu ada tali. Suruh mencari tegangan minimalnya atau tegangan talinya berapa. Yang diketahui batang AB ini dari A, maaf ini batangnya di sini, titik A-nya di sini. Dari A sampai B itu homogen ya, panjangnya 80 cm. AB 80 cm. Beratnya berarti nanti di sini ada gaya berat. W batang 18 Newton. Ingat, gaya berat itu letaknya di tengah-tengah ya. Jadi dari titik ini misalnya kalau ada namanya titik D, dari titik A sampai D 0, ini kan 0,8 meter. Jadi ini 0,4 meter, ini 0,4 meter ya. Terus di titik titik B maaf, itu ada beban besarnya 30 Newton. Jika jarak AC 60 cm atau 0,6 meter ya, tegangan pada tali ini berapa? Nah, kalau kita lihat ini ada bentuk segitiga, ini 60, ini 80, ini otomatis 100 ya. Panjangnya dari B ke C itu 100. Nah, kita lihat sudutnya ini. Kalau yang diketahui depan dan samping, kita bisa pakai tangan. Tangan alfa adalah 60/80 atau 3/4, berarti alfanya adalah arkes tangan 37. Oh, berarti ini sudutnya 37 derajat. Ya, ingat pelajaran vektor kelas 10 sudah ada kemarin. Tangan yang nilainya 3/4 adalah tangan 37 derajat. Kalau melihat seperti ini, kita tentukan dulu arah-arah gayanya ya. Di sini ada batang 18 Newton ya, dari A sampai B ini. Batang sepanjang 0,8 meter itu beratnya 18 Newton. Itu berarti ada gaya berat ke bawah. Terus di titik B ada beban 30 Newton. Ini lambangnya kita lambangkan WB-nya, B-nya besar. Kalau W batang, B-nya kecil. Ya. Terus di sini ada tegangan tali, arahnya miring. Ya. Berarti kita bisa uraikan ke sini ada TY, yang ke kiri ada TX. Kalau cuma untuk mencari tegangan ini ya, nanti kita buat titik acuannya di titik A. Nah, ini kalau di soal yang materi kesetimbangan itu kan ada contoh soal hampir mirip seperti ini, cuman kita mencari engsel di sini dan tegangan. Nah, nanti kalau engsel di sini berarti acuannya pakainya yang di sini. Tapi karena kita hanya cuma mencari tegangan, kita hanya pakai ini saja, sigma tau sama dengan 0. Yang syarat sigma F ya, sigma Fx maupun sigma Fy itu juga sama dengan 0. Tapi karena kita tidak usah mencari gaya engsel, pakainya satu saja ya. Jadi coba kita lihat dari sigma tau sama dengan 0. Sigma tau ini acuannya di titik A. Tulis ya biar tidak lupa, acuan di A. Nah, acuannya di A. Berarti ada gaya apa saja yang bekerja, ada W batang. Ingat ya, torsi itu hasil kali gaya dengan
lengannya, tapi syaratnya tegak lurus. Berarti ada W batang kan vertikal, terus ada W benda vertikal, dan ada TY. Kenapa TX tidak? Karena TX kan mendatar, ya, tidak vertikal. Kalau mendatar, lengannya mana untuk sampai ke sini kan searah, tidak bisa, gitu ya. Yuk, mari kita lihat. Berarti ini ada, dimulai dari ujung aja ya. Ada TY. Sorry, ini to, bukan ini T, bukan to. Jadi TY arahnya ke sini, berarti berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti TY-nya positif. Ya, TY positif. Terus TY kali apa? TY kali lengan toh, lengannya dari sini sampai sini, TY kali AB, gitu aja ya ditulis. Lanjut ke beban. Bebannya ini arahnya vertikal ke bawah. Lengannya lengannya ya sepanjang A sampai B. Acuannya di titik A, berarti arahnya WB itu torsinya ke sini. Ya, ke kiri ya. Kenapa ke kiri gini ya? Terus untuk menuju ke titik pusatnya kan ke sini. Karena ke kiri berarti searah jarum jam, torsinya negatif. Panjangnya, ini besarnya tulis WB aja dulu, nggak apa-apa. Kali panjangnya juga AB ya. Nih. Terus masih satu lagi, W batang. W batang ini negatif apa positif kita lihat. Karena dia arahnya ke bawah, ya, arah torsinya ke bawah, terus titik acuannya ada di kiri juga searah jarum jam, kan muternya gini. Nah, muternya ke kiri, searah jarum jam berarti negatif juga. W batang kali, ingat panjangnya dari A sampai D. A sampai D. Apakah sudah? Gaya-gaya yang lain sudah tidak ada ya? 1, 2, 3 saja, sama dengan 0. Nah, kita masukkan TY, berarti T kali apa? Y itu ada di depan, berarti pakainya sin. T kali sin 37 derajat kali AB itu 0,8 meter. Ya, nih. Dikurangi W benda beban 30 Newton kali AB 0,8. Saya buat kurung karena ada negatif, ada perkalian ya. Terus satu lagi, W batang 18 kali AD 0,4 dengan 0. Dah. T kali sin 37 0,6. Terus kali 0,8 dikurangi 30 kali 0,8 berarti 24, dikurangi 18 kali 0,4 7,2 sama dengan 0. Berarti 0,48 T ya dikurangi 31,2 sama dengan 0. 31,2 nya pindah ruas berarti 0,48 T sama dengan 31,2. Jadi T sama dengan 31,2 dibagi 0,48. Hasilnya 65 Newton. Dah seperti ini. Ya. Soal berikutnya itu ada beban diletakkan di atas meja ya, mejanya itu licin. Jadi massa balok A, massa balok B dan katrol C berongga itu masing-masing ini 7 kilo. Ini 2 kilo. Terus
massa katrol 1 kg. Di antara benda atau balok A dengan katrol ada tegangan 1, di antara katrol dengan balok B ada tegangan T2. Jika percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, suruh mencari T1. Ya. Mari kita buat gambarnya dulu, penguraian gambarnya. Jadi ini ada T1 arahnya ke sana, T1 ya, terus nanti juga ini arahnya WB itu ke bawah. Kenapa WA tidak? Karena kan ini sistemnya bergeraknya ke sini lah, katrolnya ya. Jadi tidak perlu nyari berat dari benda A. Terus ada balok, berarti ini tegangan T2 karena balok B-nya itu ke bawah, berarti T2-nya ada yang ke atas, ada yang ke bawahnya yang di sini ya. Di sini juga di sini. Nah, ini T1, ini T2, ini WB. Kita buat dari sisi satu persatu, sisi balok A atau acuan ya, dari balok B baru katronnya. Dari balok A itu bekerja secara translasi. Jadi pakainya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya dari balok 1 kan hanya T1 sama dengan massa beban A kali percepatan, berarti 7 kali A. Itu buat persamaan 1. Ya. Terus balok B. Balok B itu juga translasi, dia tidak berputar, berarti sigma F sama dengan MB kali A. Sigma F nya itu berarti kan ini turun, karena sistemnya turun berarti yang bawah kurangi yang atas, berarti WB kurangi T2 sama dengan massa balok kedua 2 kilo kali A ya. WB nya berarti massa kali gravitasi ya, MB kali G min T2 sama dengan 2A, berarti 2 kali 10 min T2 sama dengan 2A, berarti T2 itu sama dengan 20 dikurangi 2A ya. Kita lanjutkan untuk yang sistem katrolnya. Karena katrol ini sistemnya rotasi, ingat hukum 2 Newtonnya menjadi sigma tau sama dengan I kali alfa. Alfanya rumusnya apa? Alfa itu adalah A per R. Dilihat lagi tabelnya yang tentang PowerPoint kemarin sudah ada. Alfa itu A per R. Nah, sigma tau-nya itu menjadi, karena sistemnya itu bergerak ke bawah, berarti menjadi T2 kurangi T1 ya. Di katrol ini kan arahnya ke bawah, muternya gini loh talinya, berarti T2 yang ke bawah ini dikurangi T1 ya. Itu baru gayanya. Karena tau itu adalah gaya kali lengan, lengannya adalah jari-jarinya, jari-jari dari katrol, sama dengan I nya katrol berongga itu setengah MR kuadrat. Terus alfanya itu adalah A per R. Kita coret dulu R ini dengan R ini, terus R ini dengan R ini ya, ketemu ya. T2 tadi 20 min 2A, tulis 20 min 2A dikurangi T1 adalah 7A ya, sama dengan setengah kali massanya, itu berarti massa katrol 1 kilo kali A,
Hasilnya berarti 20 dikurangi 9A sama dengan A per 2. Oke. Lalu kita pindah luas dulu ya, yang A jadikan 1 dengan A. Berarti 20 sama dengan A per 2. Ini kan pindah luas ke sini, 9A itu berarti kan jadi positif, min jadi positif. So di sini 9A diubah menjadi 18A per 2. Boleh ya? 18 bagi 2 kan 9. Ya. Hasilnya 20 sama dengan 19A per 2. Berarti A itu atau 19A sama dengan 40. Berarti A sama dengan 40 per 19. Percepatan sistemnya itu 40 per 19. Tidak usah dicari nilainya, nggak apa-apa. Meter per sekon kuadrat. Kita mau mencari T1 kan yang ditanyakan ini. Nah, berarti T1 sama dengan 7 kali 40 per 19. Jadi T1 sama dengan ini T, bukan torsi. Ingat ya gambarnya atau menuliskan torsi itu gini, kalau T gini. Jelas ya, harus jelas perbedaannya, nanti fatal. Berarti 7 kali 40 dibagi 19 adalah 14,7 Newton. Oh, jawabannya adalah 14,7 Newton itu untuk T1. Kalau mau nyari T2 ya tinggal dimasukkan ini 20 min 2 kali A-nya ini ya. Itu soal ke 4. Soal berikutnya itu tentang silinder pecah dan roda memiliki massa dan jari-jari sama ya, ditulis pecah dan silinder roda itu massanya dan R-nya sama. Massanya 4 kg, R-nya 50 cm, 0,5 meter ya. Kedua benda menggelinding dengan kecepatan yang sama pula, berarti V-nya sama, yaitu 5 meter per sekon. Tentukan perbandingan EK silinder banding EK roda. Berapa? Ya. Karena yang ditanyakan energi kinetik, ingat rumusnya energi kinetik dari benda menggelinding adalah EK translasi tambah EK rotasi ya. Translasi itu setengah mv kuadrat, tahu ya, m nya, v nya ini. Terus kalau EK rotasi itu tergantung bendanya. Karena apa, rumusnya kan setengah I omega kuadrat. I-nya, nah ini yang tergantung bendanya. Kalau bendanya pecah, I-nya adalah setengah mr kuadrat. Kalau bendanya roda, I-nya itu ternyata juga sama, setengah mr. Nah, tapi kita lihat nanti. Oh, I-nya dari roda itu adalah mr kuadrat, maaf ya. I-nya dari roda. Kalau yang I-nya dari silinder pecah itu setengah mr kuadrat. Ya, jadi kita mulai saja. Yang pertama mencari EK dari EK menggelinding ya, dari benda yang silinder pecah. EK silinder berarti EK trans tambah EK rot. EK translasi setengah mv kuadrat ditambah EK rotasinya setengah I omega kuadrat, masukkan setengah M kali V kuadrat ditambah setengah
I-nya itu diganti ini setengah mr kuadrat, setengah mr kuadrat. Omeganya itu diganti V per R. Berarti kalau dikuadratkan menjadi V kuadrat per R kuadrat. Kenapa tadi saya tidak memasukkan angkanya? Kan nanti kita bisa coret. Ini R dengan R kuadrat kita coret. Berarti yang ini tinggal setengah MV kuadrat ditambah setengah kali setengah 1/4 M kali V kuadrat ya. M kali V kuadrat. Nah, karena di sini ini biar jelas, maaf saya hapus dulu. Biar di sini MV kuadratnya hilang atau keluar, berarti setengah tambah 1/4 berarti gimana? Setengah itu kan 2/4 ditambah 1/4, hasilnya adalah 3/4 MV kuadrat. Ini untuk EK yang silinder. Kita cari EK yang roda. Sama, EK translasi tambah EK rotasi. EK translasinya setengah MV kuadrat, EK rotasinya setengah I omega kuadrat. Setengah MV kuadrat tambah setengah kali I-nya dari roda adalah MR kuadrat. Omeganya kita ganti ini V kuadrat per V kuadrat per R ya, karena dikuadratkan. Ini karena dikuadratkan menjadi V kuadrat per R kuadrat. Coret R kuadratnya menjadi setengah MV kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Hasilnya MV kuadrat lah. MV kuadrat. Law 1. Nah, ini yang silinder, ini yang roda, baru kita perbandingkan. EK silinder banding EK roda. 3/4 MV kuadrat per MV kuadrat. Coret-coret. Berarti hasilnya 3 atau gini, biar tidak bingung. 3/4 per 1. Hasilnya adalah 3/4. Oh, berarti perbandingannya EK silinder banding EK roda adalah 3/4. Soal berikutnya itu ada seorang anak laki-laki berdiri di atas papan yang dapat berputar bebas. Saat kedua lengannya terlentang, terlentang itu berarti kalau gambar orang ya ini ya, tangannya lurus ini ya. Terlentang itu omega atau kecepatan sudutnya itu 0,25 putaran per detik. Nah, tetapi saat kedua lengannya itu tertekuk, omeganya atau kecepatan sudutnya menjadi 0,8 putaran per detik. Suruh mencari perbandingan I momen inersia waktu terlentang banding I tertekuk. Bagaimana caranya? Kalau kita melihat I dengan omega itu hubungannya dengan momen sudut. Rumusnya momen sudut adalah L sama dengan I kali omega ya. Ini momen sudut. Nah, yang kalau kita cari I-nya berarti I itu sama dengan L per omega. Ingat, L itu kekal ya, berarti nanti ada yang namanya perbandingan kebalikan antara I dengan omega. Jadi gini kan, I terlentang banding I yang tertekuk.
langsung aja ya, sama dengan L per omega terlentang per L per omega tertekuk. Nah, kalau lihat seperti ini berarti kan I terlentang banding I tertekuk itu sama dengan, balik ya, L dengan L ini bisa dicoret, berarti 1 per terlentang per 1 per omega tertekuk, berarti ini dibalik, omega tertekuk, maaf, tertekuk banding omega terlentang. 1 per, kan gini, kalau bingung lagi 1 per omega lentang gini ya, banding 1 per tekuk. Nah, 1 per omega lentang kali omega tekuk banding 1 kan. Kalau dibagi ini kan berarti dikali, tapi dibalik. Berarti kan ini omega tekuk bagi omega lentang. Ya. Coba dilihat lagi perbandingannya. Lalu kita masukkan angkanya. Omega tertekuk ini kan 0,8 putaran per detik. Ingat, omega itu kan satuannya radian per sekon. Kalau ini masih dalam putaran, berarti 1 putaran adalah 2 pi. Berarti 0,8 kali 2 pi ya. Nah, radian per sekon ya, udah cocok dengan satuan omega, dibagi omega terlentang 0,25 kali 1 putaran kan 2 pi radian kali 2 pi. Ya, pi-nya coret, berarti 1,6 dibagi 0,25 kali 2, 0,5. Ini soal berikutnya itu berbunyi bidang persegi ya diiris sehingga seperti bidang pada gambar. Nah, ini diirisnya bentuk segitiga. Suruh menentukan koordinat titik berat dari bidang ini. Langkah pertama kita tentukan dulu luasan bendanya. Kita ambil yang luas persegi panjangnya ini ya, 80 kali 120, 9600 ya. Ini karena tidak diketahui ini satuannya cm atau meter ya bebas. Boleh cm persegi, boleh meter persegi. Selanjutnya kita tentukan X1. X1 adalah setengah dari ini. Yang disebut X kan 80 panjangnya ya. Berarti setengahnya dari 80 adalah 40. Terus Y1 itu setengah dari tingginya, yaitu setengah dari 120, berarti 60 ya. Terus ya, di benda 1 itu yang bentuknya persegi panjang ya. Terus benda 2, kita lihat benda 2-nya itu kan kata-katanya bidang persegi diiris seperti gambar, berarti yang menjadi A2 adalah irisannya. Berarti itu luas dari segitiga ya, segitiga ini. Nah, setengah kali alasnya 60 ya, dari sini sampai sini. Terus tingginya ini kali 120. Hasilnya adalah 3600 ya. Terus X2, nah yang menjadi X2 itu kan ini ya. Nah, kalau ini bentuknya segitiga siku-siku, berarti ini alasnya, ini tadi tingginya ya, ini alas ini. Berarti rumus alasnya itu titik berat dari alas yang
bentuk segitiganya itu, segitiga siku adalah sepertiga dari total alasnya, sepertiga dari 60, hasilnya 20 ya. Ini sepertiga, tulis lagi. Nah, lalu begitu juga yang Y2-nya. Y2-nya itu sepertiga dari tingginya, berarti kan sepertiga dari 120 itu kan 40. Nih, dari sini sampai sini itu 40. Tapi kita acuannya dari 0,0. Berarti sisanya berapa? Berarti Y2-nya itu 120 dikurangi 40. Hasilnya adalah 80. Ini untuk yang benda 2, ini benda 1. Lalu untuk mencari X0 ya kita masukkan ya ke rumusnya. Itu X0 sama dengan A1, karena ini diiris berarti dikurangi. A1 kali X1 min A2 kali X2 kali X2 per A1 min A2. A1 9.600 kali X1 20, maaf, X1 40 ya, ini 9.600 kali 40 dikurangi A2 3.600 dikali X2 20 per A1 9.600 dikurangi 3.600. Hasilnya adalah 9.600 kali 40 itu 384.000 dikurangi 72.000 per 6.000. Hasilnya adalah 312.000 per 6.000. Hasilnya 52 untuk X0 nya. Terus Y0 nya di sini saja ya. Y0 itu berarti A1 Y1 min A2 Y2 per A1 min A2. A1 9.600 dikali Y1 60 dikurangi A2 3.600 dikali 80 per 9.600 dikurangi 3.600. Hasilnya adalah 576.000 dikurangi 288.000 per 6.000. Ini nulisnya yang benar ya. 576.000 dikurangi 288.000 hasilnya 288.000 bagi 6.000. Saudara, hasilnya 48. Oh, berarti Z0 nya itu di 52,48. Ini titik berat dari bendanya, berarti sekitar di sini ya. 52 berarti di sini kira-kira 48. Seperti kayak gini ya, di sini nih titik beratnya Z0.